berinteraksi langsung melalui pengalaman nyata yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, metode belajar. Metode belajar terdiri dari metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, metode debat, metode peta konsep, metode daring, dan tanya jawab. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, ada perhatikan jumlah siswa. Dan yang keempat, akurasi waktu. Selanjutnya, metode pengajaran pembelajaran teori. Yang pertama ada diskusi terpimpin, yaitu melakukan diskusi terarah tentang suatu topik, mendorong peserta didik untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman. Yang kedua ada studi kasus vokasi, menganalisis skenario atau masalah nyata yang pernah terjadi di industri, mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan mengusulkan solusi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik harus mencari informasi, berkolaborasi, dan menerapkan pemahaman untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada pembelajaran mandiri. Peserta didik mempelajari materi secara mandiri menggunakan modul yang telah terstruktur. Sedangkan metode pembelajaran praktek dilakukan dengan cara demonstrasi atau latihan terbimbing, yaitu menunjukkan langkah demi langkah cara melakukan suatu tugas, diikuti oleh peserta didik langsung berlatih di bawah pengawasan bimbingan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Peserta mengerjakan sebuah proses proyek menuntut untuk menerapkan berbagai keterampilan dan pengetahuan dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada pelatihan di tempat kerja. Peserta didik belajar dan berlatih langsung di lingkungan kerja di bawah bimbingan supervisor atau mentor industri. Demikian presentasi strategi dan metode pembelajaran praktik dan teori dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon